Rudal anti-satelitnya dituduh berbahaya. Rusia serang balik Amerika Serikat dengan bom nuklir Starfish Prime 1962. Rusia menanggapi berbagai tuduhan dan kecaman yang dilayangkan kepadanya usai melakukan uji coba rudal anti-satelit pada Senin lalu. Kritik dan kecaman atas uji coba tersebut utamanya datang dari Amerika Serikat yang menyebut tindakan Rusia ceroboh dan berbahaya bagi manusia dan peralatan di luar angkasa. Washington mengatakan rudal yang ditembakkan dari Pleset Cosmodrome di Rusia Utara yang berhasil menembak jatuh pengawas radio Tselina D yang telah lama mati telah memicu lebih dari 1.500 puing yang merorbit dan menimbulkan ancaman. Tes ini akan secara signifikan meningkatkan resiko bagi astronot dan kosmonot di stasiun luar angkasa internasional serta aktivitas penerbangan antariksa manusia lainnya, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price. Perilaku Rusia yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab membahayakan keberlanjutan jangka panjang luar angkasa dan dengan jelas menunjukkan bahwa klaim Rusia untuk menentang persenjataan luar angkasa adalah tidak jujur dan munafik. Tambahnya, menanggapi tudingan tersebut, Rusia mengatakan uji coba tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan risiko keamanan. Namun di samping itu Moskow juga menyoroti uji coba Starfish Prime pada 1962 yang dilakukan Amerika Serikat seperti dikutip Sputnik. Starfish Prime adalah bagian dari serangkaian tes yang lebih besar yang dikenal sebagai Project Fishbowl yang dimaksud untuk mengetahui bahaya seperti apa yang ditimbulkan senjata nuklir jika diledakkan di ketinggian. Baik Amerika Serikat dan Uni Soviet telah meledakkan perangkat nuklir yang sangat kecil di orbit rendah bumi sebelumnya, tetapi tidak pernah dengan kekuatan ini dan pada ketinggian ini. Kemudian pada 9 Juli 1962 Amerika Serikat meluncurkan bom nuklir 1,4 megaton yang dimuat ke rudal balistik jarak menengah PGM-17 Thor dan diledakkan 240 mil di dekat Johnston atau di Samudra Pasifik. Sementara panas dan gelombang kejutnya yang merusak tentu saja terlalu jauh untuk mempengaruhi apapun di bumi. EMP-nya sebenarnya diperkuat oleh ketinggian yang luar biasa dan ion-ion berkekuatan super tersebar jauh dan luas oleh medan magnet bumi di mana mereka bertahan selama lebih dari 5 tahun. Menurut Discover Magazine, radiasi dari EMP beredar di bumi selama berbulan-bulan setelahnya, menciptakan sabuk radiasi berbeda yang bertanggung jawab untuk menghancurkan 6 satelit termasuk satelit pertama Inggris Ariel 1 dan satelit Soviet. Hanya sebulan setelah uji coba Starfish Prime, 2 kosmonot Soviet, Andrian Nikolaev dan Pavel Popovic, masing-masing diluncurkan di pesawat ruang angkasa Vostok 3 dan Vostok 4, yang berarti mereka juga terancam oleh sabuk radiasi uji coba nuklir Amerika Serikat. Namun bom itu juga memiliki efek di bumi. Lebih dari 300 lampu jalan di Honolulu, Hawaii dilaporkan meledak ketika uji coba berlangsung. Lonjakan listrik yang disebabkan oleh EMP terdeteksi di pesawat di tengah penerbangan. Layanan telepon terganggu dan alarm pencuri dinyalakan. Meniru dalam banyak hal efek badai matahari yang kuat ketika mereka berdampak pada magnetosfer bumi. Taliban kuasai senjata Amerika Serikat senilai 212 juta US dollar.
Taliban tidak hanya menguasai Afghanistan, mereka juga kini menguasai peralatan perang Amerika Serikat di negara tersebut. Peralatan perang canggih itu diperoleh setelah pasukan militer Afghanistan melarikan diri. Meski tidak ada informasi lengkap tentang apa saja yang kini dikuasai Taliban, laporan terbaru mengungkap persenjataan perang senilai jutaan dolar Amerika Serikat yang diberikan militer Amerika Serikat kepada Afghanistan, termasuk pesawat canggih dan kendaraan perang yang diberikan kepada militer Afghanistan, kini berada di tangan Taliban. Nilainya ditaksir 212 juta US dollar. Senapan Kalashnikov buatan Rusia, AK-47 dan variannya sejak lama menjadi senjata andalan para militan karena desainnya yang kuat dan awet. Kini sejumlah militan Taliban menukar senjata itu dengan senapan buatan Amerika Serikat yang mereka dapat setelah pemerintahan Afghanistan runtuh. Erdogan kecewa berat dengan Biden, Turki pilih dekati Rusia dan Putin. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sangat kecewa dengan Presiden Amerika Serikat yang dianggap tidak berbuat cukup banyak untuk memerangi perusuh. Setelah pembicaraan yang mengecewakan dengan Biden, Erdogan mengumumkan dia akan mencoba membangun hubungan dengan Rusia. Menurut Erdogan, diskusi dengan Biden di New York berjalan buruk. Erdogan dan Biden bertemu di Majelis Umum PBB yang saat ini sedang berlangsung di kantor pusat organisasi internasional itu di kota terbesar Amerika, New York. Berbicara di Istanbul, setelah kembali ke rumah, Erdogan mengatakan dia dan Biden tidak pernah bertemu secara langsung. Dalam diskusi dengan Pak Biden yang saya antisipasi, tidak ada hasil yang diharapkan. Sebagai dua negara NATO, kita harus berada di titik yang berbeda, papar Erdogan dilansir RT.com pada Jumat 24 September. Pemimpin Turki itu juga mengecam Washington atas apa yang dilihatnya sebagai kegagalan mengalahkan ekstremisme dengan mencatat Amerika Serikat telah mempersenjatai militan Kurdi di Suriah. Amerika tidak cukup memerangi organisasi perusuh. Amerika Serikat memberi mereka banyak senjata dan peralatan, keluh Erdogan. Sebaliknya, Presiden Turki mengungkapkan negaranya akan berusaha melanjutkan hubungan bilateral dengan Rusia. Pengumuman publik Erdogan bahwa Ankara akan berupaya memperdalam hubungan dengan Moskow datang hanya 5 hari sebelum dia melakukan perjalanan ke Rusia saat dia akan bertemu Presiden Vladimir Putin di Sochi, Laut Hitam. Moskow dan Ankara memiliki hubungan yang rumit dengan ketidaksepakatan dan kerjasama yang silih berganti. Misalnya, Rusia telah menjual sistem pertahanan rudal ke Turki, sementara kemudian berada di sisi yang berlawanan dalam perang saudara di Suriah dengan Moskow mendukung Presiden Suriah Bashar Assad. Adapun Turki mendukung pemberontakan Sunni yang memerangi Assad.